bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan Af Collection atau aksesoris flanel. Yang pertama yaitu di video ini akan membahas mengenai deskripsi perusahaan dan produk. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, rencana bisnis. Dan yang keempat, mengenai Af Collection itu sendiri. Yang pertama yaitu di sini akan membahas mengenai deskripsi perusahaan dan produk. Af Collection adalah usaha yang bergerak dalam bidang fashion dan aksesoris. Didirikan oleh seseorang yang bergerak di bidang keguruan, namun ia mendirikan perusahaan ini tetap profesional dalam menjalankan bisnisnya. Tujuan dari Af Collection untuk memanjakan dan menjawab permintaan para penggemar aksesoris. Yang kedua ada visi dan misi perusahaan. Visi dari perusahaan Af Collection menjadi perusahaan brand fashion aksesoris yang terkemuka dan dihargai masyarakat yang akan mengubah dunia dengan indahnya aksesoris. Untuk misinya menciptakan produk yang berkualitas, inovatif, dan kreatif, menjadi trendsetter atau selalu menjadi yang pertama dalam dunia aksesoris, menjalani bisnis dengan semangat dan mengutamakan pelayanan terbaik. Selanjutnya ada logo dari Af Collection, logo perusahaan. Yang pertama, di sini terdapat gambar atau logo dari perusahaan Af Collection. Nah, Af Collection itu artinya kerajinan tangan yang terbuat dari kain flanel, yaitu Af itu aksesoris flanel dan memiliki beberapa koleksi yang kami produksi. Selanjutnya terdapat gambar aksesoris yang melambangkan bahwa kita bergerak atau berbisnis di bidang fashion dan aksesoris. Untuk warna merah mudanya melambangkan keanggunan atau kefeminiman produk kami. Nah, sedangkan warna putihnya melambangkan elegan dari setiap sisi produk. Selanjutnya terdapat di bawah ini terdapat juga lambang-lambang beserta media sosial dari Af Collection yang dapat dihubungi. Ada Facebook, Instagram, serta WA. Selanjutnya deskripsi produk. Produk yang kami tawarkan atau produk yang ditawarkan Af Collection merupakan aksesoris bagi semua kalangan. Bisa untuk anak-anak karena terbuat dari bahan yang ramah terhadap anak-anak. Bisa juga untuk remaja karena model dan variasi yang kami tawarkan sesuai dengan gaya remaja dan menjadi trendsetter di setiap model barunya. Dan ini cocok juga untuk orang dewasa yang akan tampil fashionable sesuai dengan umurnya. Karena di sini juga menyediakan berbagai model-model yang simpel namun elegan. Bahkan kami juga menyediakan aksesoris untuk pria seperti jam tangan yang terbuat dari kain flanel, sehingga ringan untuk dipakai dan tidak akan meninggalkan luka jika terkena gesekan. Nah, di sini terdapat beberapa gambar produk aksesoris dari Af Collection. Di antaranya di sini ada boneka, buket bunga, bros, gantungan kunci, sendal karakter, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada analisis data. Yang pertama ada analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Tersedia berbagai ukuran yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, mulai dari ukuran untuk anak kecil hingga orang dewasa. Aksesoris yang kami tawarkan pun mengikuti perkembangan zaman, serta disediakan juga layanan custom atau layanan customer membentuk selera sendiri, membuat desain sendiri. Kemudian kekuatan selanjutnya menggunakan bahan yang lembut dan ramah terhadap anak-anak. Yang kedua ada SWOT, weakness atau kelemahan. Tidak semua barang yang diinginkan pelanggan itu ready stock dan siap kirim.
karena keterbatasan sumber daya manusianya. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Kami menciptakan produk dengan material yang aman di kulit dan berkualitas. Yang keempat ada threat atau ancaman. Bersaing dengan perusahaan aksesoris yang telah lama berdiri dan telah melekat di hati pelanggan. Selanjutnya, analisa strategi pemasaran untuk dapat memenangkan pasar dan merebut perhatian pelanggan sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Tentunya perusahaan harus memiliki strategi yang tepat untuk memasarkan produk yang ditawarkan. Untuk itu, Collection memiliki strategi pemasaran yang sesuai dengan bisnis yang dijalaninya, yaitu melalui mulut ke mulut, media sosial, bazar, kartu nama, dan reseller dropshipper. Selanjutnya, analisa target pasar. Pada saat menciptakan produk, tentunya pebisnis wajib menentukan target pasar yang hendak dituju. Nah, hal tersebut menjadi wajib agar perusahaan dapat dengan jelas mengetahui pelanggannya. Untuk itu, Collection memiliki target pasar wanita dan pria semua kalangan, sehingga dapat menambah kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada analisa penentuan harga. Di sini terdapat modal awal itu berasal dari uang pribadi pemilik Collection untuk dibelikan beberapa alat dan bahan yang digunakan. Ada fixed cost atau alat dan ada variable cost atau bahan-bahan yang digunakan. Nah, untuk fixed cost sendiri itu ada tembakan lem, gunting, stapler, mesin jahit mini sejumlah 1.262.500 dan untuk variable cost atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk itu seharga 546.335 sehingga total keseluruhan modal awal itu Rp1.808.835. Untuk keuntungannya itu laba yang kami dapatkan dari setiap produknya yaitu sebesar 10%. Jadi misalkan harganya 10.000 sehingga dari harga produk itu kami mendapatkan keuntungan 1.000. Apabila barang yang dijual lebih mahal, maka akan semakin banyak juga keuntungan yang kami dapatkan. Dengan menjual 100 pak produk dengan harga yang berbeda-beda, itu kami sudah memperoleh keuntungan dan modal sudah kembali. Selanjutnya yang ketiga ada rencana bisnis. Di sini ada rencana pengembangan bisnis. Yang pertama itu bagaimana konsumen bisa mengenal tentang produk aksesoris dari Collection. Yang kedua, bagaimana membentuk image yang baik bagi aksesoris kami agar diminati oleh semua kalangan, terutama anak muda zaman sekarang yang fashionable. Yang ketiga, bagaimana sistem pemasaran kami bisa meluas dari cakupan awal mula berdiri. Yang keempat, bagaimana usaha ini dapat berkembang baik dengan mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru yang unik dan kreatif. Selanjutnya ada risiko. Risiko strategi yang mungkin terjadi pada bisnis Collection yaitu ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi dalam menjalankan bisnis. Dapat disebabkan karena perubahan teknologi, pesaing baru yang memasuki pasar, perubahan dalam permintaan pelanggan, peningkatan harga bahan baku, atau perubahan skala besar lainnya. Risiko reputasional yang dapat terjadi berupa tidak percayaan konsumen terhadap bisnis kita, sehingga perusahaan harus menjaga reputasi dengan baik. Dan untuk itu, risiko finansial mengacu secara khusus terhadap arus masuk dan keluar uang dalam perputaran bisnis, yang kemungkinan akan menyebabkan kerugian finansial. Yang keempat yaitu tentang Collection. Di sini terdapat gambar beberapa macam produk-produk Collection. Nah, untuk lebih jelasnya itu masih banyak lagi produk-produk yang kami tawarkan seperti jam tangan yang tidak kami tampilkan di sini karena kurang memadai untuk tempatnya. Di sini ada contoh buket bunga, boneka, sendal karakter, bros. Di sini ada hiasan dinding dan lain-lainnya. Di sini juga ada bahan promosi Collection menggunakan Facebook, Instagram maupun WA.
Kemudian di sini ada beberapa dokumentasi para pembeli untuk ada sistem COD, teman terdekat, melalui media sosial yang tadi. Thank you for listening.